here I will serve you. Here you also will learn English better. Oke. Oke, selamat pagi para sahabat Laman Inspirasi. Jumpa lagi dengan kami podcast Laman Inspirasi, dan hari ini agak istimewa karena hari ini kami pertama kalinya melakukan ngobrol di luar studio, dan yang kita ajak bicara juga istimewa. Perkenalkan dulu Bang Fahmi namanya. Bang Fahmi ini adalah owner kampung Inggris di Kabupaten Bali. Sebenarnya saya tadi pembukaan pengen ngomong pakai bahasa Inggris, cuman karena kemampuan bahasa Inggris saya sadar tidak begitu bagus, jadi saya pakai bahasa Indonesia saja. Gimana kabarnya Bang Fahmi? Ya, baik, alhamdulillah. Maaf nih kami ngerepoti tiba-tiba datang ke sini. Nggak apa-apa, dengan senang hati. Jadi ya kami ingin ngobrol aja tentang kampung Inggris yang ada di sini. Kita tahu kampung Inggris itu kan ya seluruh Indonesia tahu awalnya adalah adanya di Pare ya. Iya, betul. Nah, ada di kampung Inggris ini, ya ada kampung Inggris di Kabupaten Bali ini, kami juga kaget. Wah, ternyata ada produk-produk yang bagus yang ada di Indonesia dihadirkan juga di Melawi. Mungkin bisa cerita dulu Bang, kenapa kok bisa mungkin apa? Otomatis kan ketika mau bikin kampung Inggris di sini, otomatis pernah belajar di Pare dulu kan. Nah, kok bisa sih dulu memutuskan belajar di Pare? Oke. Kalau dalam hal rencana ya, sebetulnya tidak ada sama sekali untuk pengen ke Pare, karena berawal dari keputusasaan seorang anak yang baru lulus sekolah, pengen kerja kemana-mana ditolak, nggak bisa, ya kan? Ada beberapa hal, kemudian nganggur beberapa bulan di rumah dan cukup penat juga. Dan akhirnya ada informasi nih, karena dulu kan belum ada informasi dari media kan. Terus ada orang yang ngajakin, teman juga sebetulnya, ayolah kita ke Pare belajar bahasa Inggris. Di situ saya nggak banyak pikir, informasi hari Selasa, hari Jumat sudah saya berangkat. Kayak gitu, langsung lah saya berangkat belajar ke sana. Di sana pun nggak ada siapa-siapa, dan udahlah pokoknya berangkat aja mencari ilmu ya, tolak ilmu. Jadi berangkatnya dari rasa frustasi. Iya, betulnya tapi begitu. Saya putus sendiri, saya lupa ini karena saya biasanya wawancara sendiri. Tiba-tiba saya lupa memperkenalkan. Iya. Mungkin ini juga pertama kalinya saya menemani Oke. rekan saya Bang Atin ini untuk ya ngobrol lah, Iya, teman iya. ngobrol lah gitu ya. Tadi mungkin ada yang menarik sih Bang, sebelum lebih lanjut, kalau boleh tahu di mana dulu Bang belajarnya di Pare? Oke. Alhamdulillah dulu kami datang ke sana, tanya-tanya orang. Banyak orang yang bilang di tempat itu. Penasaran tuh di mana? Saya tanya ke tukang ojek, ke warung-warung, tempat jajanan dan sebagainya. Saya tanya, dan selalu diarahkan satu tempat itu. Namanya adalah Basic English Course. Basic English Course itu orang yang pertama kali ngebangun sebuah perkampungan pada tahun 1974 jika saya tidak salah, atau 77 saya lupa. Jadi hingga sekarang kayak gitu. Jadi BEC sangat ya? beruntung, betul BEC. Oh, BEC itu bukan Brilliant English Course Bang? Bukan. Oh, Basic English Basic Course. English Course. Kayak gitu. Mungkin secara akronim sama ya. Tetapi malah BEC itu adalah Basic English Course. Itu yang paling pertama, dan hingga sekarang alumninya wah luar biasa. Yang di ini kan kalau nggak salah ya, yang lumayan mewah juga tempatnya. Betul kan? sekali, ya. Unik bangunannya memang. Siapa Bang ini pendiri? Pendirinya adalah Muhammad Ozan, Muhammad Khalid Ozan kalau kami bilang Pak Mr. Khalid. Khalid. Mr. Khalid. Orang luar berarti yang Kalau secara nama kayaknya, tapi ternyata Oh. beliau adalah orang Kalimantan. Kita cukup bangga. Orang Kalimantan, ya. Nah, beliau dulu merantau ke sana. Merantau, tapi bukan untuk bahasa Inggris dulu, memang merantau ke pondok pesantren di Ponorogo, namanya Gontor, mungkin orang tahu kan ya. Setelah sekian tahun belajar di sana, nggak sampai tamat, kemudian saya nggak tahu cerita singkat cerita ke Kediri. Setelah itu ke Pare.
Di situ ada orang gurunya beliau yang mampu menguasai berbagai bahasa dunia. Namanya Mbah Yazid kalau kami panggil. Mbah Yazid ini memiliki kemampuan bahasa asing yang cukup banyak dan beliau belajar khususnya bahasa Inggris. Bukan bahasa yang lain, malah bahasa Inggris. Kayak gitu. Tapi gini bang, Bang Ateng, kebetulan saya pernah kesana juga kan, kurang lebih 2 bulan. Iya. Gitu kan. Ada yang menarik di sana menurut saya itu orang-orang lokal malah nggak tertarik belajar bahasa Inggris. Iya. Justru banyak pendatang. di sana. Betul. Kayak gitu. Iya. Jadi kalau dihitung persentase sangat kecil. Orang lokalnya Orang lokal itu nggak terlalu ya. Tapi malah yang dari tadi dibilangnya dari mana-mana memang betul. Dari mana-mana datang. iya, saya kan belum pernah tahu ke sana nih, belum pernah ke sana dulu, sempat sih waktu kuliah di Malang pengen ke sana. Oke. Cuman nggak tahu, bukan belum rezeki ya. Dan saya lihat berita kan kadang ada tukang cilok yang Iya, iya. pakai bahasa Inggris. Ini kan agak bertolak belakang ya dengan informasi yang dikatakan dulu. Nah yang jualan tuh orang situ atau emang orang luar yang, apakah masyarakat di situ nggak tertarik belajar, apa mereka sudah jadi lingkungannya bisa bahasa Inggris ini apa gimana sih? Kayak gimana Oke. keadaan di sana kira-kira? Cerita yang asli yang saya dapatkan dari Pak Talen, kenapa dulu bisa disebut kampung Inggris dan bagaimana orang-orang hidup di sana dulu, itu ada seorang wartawan yang penasaran seperti bapak-bapak ini sekarang datang ke sana, kemudian dia sengaja memarkirkan kendaraannya cukup jauh dari lokasi, ya kan? Kemudian dia berjalan kaki, penasaran kan, lihat tukang beca sama penumpangnya berbahasa Inggris. Dia kaget kan, kok bisa gitu kan. Terus dia jalan lagi, mampir ke warung, ya, mampir ke warung. Kemudian di sana kan ada orang-orang juga sedang makan tapi berbahasa Inggris. Wah, ini keren banget kampung gitu kan. Kemudian sebelum nyampe ke rumahnya melihat beberapa kejadian seperti itu, kemudian mampirlah ke rumahnya kan, ngobrol-ngobrol, dan ternyata itu adalah siswa-siswanya Pak Kalem yang sedang praktek bahasa Inggris tapi sambil main-main beca gitu, sambil makan di warung kayak begitu. Tapi semakin berkembangnya informasi, dan itu memang cukup layak untuk disebutkan sebuah kampung berbahasa Inggris atau kampung Inggris kita sebut sekarang. Seperti itu dulu karena memang orang-orang praktek. Nah hingga sekarang berkembang, orang-orang yang pedagang-pedagang itu sebetulnya tidak sama sekali bisa bahasa Inggris, tapi beberapa lembaga khusus memberikan pelatihan khusus kepada para pedagang untuk bisa melayani dengan bahasa Inggris. Seperti itu. Jadi tidak benar-benar semuanya warga berbahasa Inggris. Tapi kalau warga yang kursus, yang belajar, itu tetap disarankan selalu untuk berbahasa Inggris. Seperti itu. Berarti sebenarnya di sana itu penjualnya bisa bahasa Inggrisnya karena dilatih. Betul, iya sama, belajar juga kayak gitu. Oh, iya. Harganya berapa kayak gitu ya. Dan waktu itu ada ini bang, yang benar-benar saya lihat selama saya 2 bulan ya, yang pasti sekali masih dalam konteks pedagang. Ada yang tukang jualan ini bang, biasanya dia jualan kue, jualan roti, pakai ini, dan matanya agak sipit-sipit kalau nggak salah ingat ya. Itu pasti sekali bang, ngomongnya. Saya bilang kan, Iya. kalau Ada. jadi kita yang merasa ini apa ya, insecure kalau kata anak sekarang. Iya, benar, Insecure. benar. Jadi kalau dia ngajak kita nih misalnya nawarin misalnya nawarin. gitu atau apa kan, kita nggak bisa jawab kan, malu aduh. Atau jangan-jangan tuh Intel. Intel dari lembaga Bisa salah jadi, satu bisa lembaga jadi, yang ada bisa jadi keluarga Mr. Kalen kan. pura-pura jualan kue. Seperti itu. Oh, ada. Bermacam-macam pokoknya. Jadi para pedagang pun makin semangat sebetulnya ketika mereka bisa melayani dengan bahasa Inggris, menjadi sebuah antusiasme juga kepada orang yang mau beli. Wah, bisa bahasa Inggris nih gitu kan. Jadi ngobrol, jadi membelinya juga enak ya kan, terus ngobrol dan sebagainya seperti itu. Dan yang pertama kali saya datang bang, karena kan apa namanya, bayangan saya kampung itu artinya apa ya, ya skop kecil, artinya di situ semua kursus, orang bisa bahasa Inggris semua. Dan ternyata pas ketika datang, mana kampungnya di sini? Kayak orang Sepok lah bang. Iya. Saya lihat di mana kampungnya. Jadi setelah kurang lebih 2 minggu saya di sana, saya mulai keliling. Ternyata memang
hampir di gang-gang itu memang ada tempat khusus. Dan memang layak sih kalau dikatakan kami. Betul. Terakhir itu sekitaran 200-an tempat khusus kalau nggak salah. Persisnya 175 terakhir yang saya dapat, karena kebetulan saya berada di anggota forum dan pengurus di sana. Jadi cukup memahami ya. Kalau sekarang mungkin karena dampak pandemi bisa jadi berkurang dan sebagainya lah ya. Tapi kalau dulu memang ramai. Berarti bisa, karena saya belum pernah ke sana ya. Berarti di sana itu semacam satu daerah yang banyak tempat khusus bahasa Inggrisnya. Betul. Apa hanya bahasa Inggris saja di sana? Awalnya bahasa Inggris. Awalnya bahasa Inggris. Semakin kesini berkembang. Yang paling besar kedua bahasa Arab. Oh. Terus ada bahasa Mandarin, bahasa Jerman, bahasa Prancis, dan bahasa-bahasa yang lainnya. Cuman paling ya minoritas ya, paling sedikit bahasa lain. Saya sempat dulu ke sana tuh mau belajar bahasa Arab karena jurusan saya bahasa Arab, saya belajar bahasa Arab. Cuman nggak tahu teman-teman pada berangkat, saya nggak berangkat sendiri. Mungkin abang ini bisa bahasa Arab kali bang ya? Iya kali lah, Pak. Kayak katakanlah beliau kata dalam. Oh. Ini sih Pak. Ini sih Pak. Kalau ngomong bahasa Inggris saya ya. Yes no. Karena kemarin beberapa bulan yang lalu di Suar sempat ada English Day. Jadi ada belajar bahasa Inggris juga. Itu lucu bahasa Inggrisnya. Jadi kan ngomong bahasa Inggris itu tampaknya gitu, belajar ke sini lagi. Biar Jadi kalau ini bang, kalau boleh ini bang ya, kita tarik ke belakang ini bang. Sebetulnya ketika belajar di sana, ini kan banyak sekali nih bang, persepsi atau sudut pandang ketika datang ke kampung Inggris, orang mindsetnya adalah orang pasti akan bahasa kita sini ya, lihai lah, atau pacar atau pandai ya, pasti gitu. Menurut abang gimana tuh bang? Selama kan abang sebagai pelaku lah gitu. Yeah. Gimana rentang waktu maksudnya? Baik. Jadi banyak yang meragukan sebetulnya ya dengan aturan yang lembaga kami buat. Tapi ketika mereka jalani itu ternyata berjalan dengan baik. Jadi contohnya begini, ada siswa yang baru datang yang sama sekali belum bisa bahasa Inggris. Kita coba targetkan 1 minggu pertama mereka masih boleh berbahasa Indonesia sambil dia beradaptasi dengan bahasa Inggris. Terus di minggu kedua dia sudah diusahakan untuk campur bahasa Inggris Indonesianya, sudah campur tuh ya. Jadi memasuki minggu ketiga dia sudah diarahkan untuk berbahasa Inggris full kayak begitu. Jadi sebetulnya ada yang bisa lebih cepat, ada juga lebih lama, tapi pada umumnya 2 minggu itu mereka sudah bisa beradaptasi. Makanya program kita dibuat dalam bentuk 4 bulan saja. Mereka lulus, mereka sudah bisa dikatakan bagus dalam bahasa Inggris. Kalau boleh tahu apa ada ini nggak? Apa sih namanya? Grade-nya gitu nggak? Kalau saya dulu kan ada programnya banyak nih, misalnya dari basic, foundation, dan established sampai ke ini kan, grafis segala macam. Kalau di instant sendiri gimana? Ada. Jadi di level pertama tetap mereka ada di level yang basic ya. Kemudian kita uji placement test dulu tuh untuk memastikan level mereka di mana. Kalau seumpama mereka belum masuk di level yang berikutnya, yaudah mereka semua masuk di basic. Nanti dalam 1 bulan mereka naik level basic, kemudian intermediate, kemudian upper intermediate sama advanced. Begitu. Jadi setiap bulan mereka naik dan diujinya setiap hari Jumat atau seminggu sekali. Kayak begitu. Jadi selalu kita evaluasi. Jadi harian ada, hari Jumat ya, itu juga kita evaluasi. Jadi belajar kita dalam sehari itu 6 kali bahkan lebih. 6 kali itu dihitung 1 kali pertemuannya 1,5 jam. Berarti kurang lebih ada 9 jam lah kita belajar secara tatap muka, dan secara intensif kita berada di sebuah area asrama yang harus berbahasa Inggris setiap waktu. Betul. Nah gitu. Kalau tempat kita minimal push up tuh. Kalau berbahasa Indonesia.
kayak gitu, atau enggak denda dan sebagainya. Tapi lebih ke push up lah biar sehat gitu. Kalau fisiknya sehat, pikirannya sehat, pasti belajarnya juga sehat. Lebih enak berarti kalau ini. Kalau kami dulu ini bang, ketahuan speak bahasa, punishmentnya bikin kepala pusing nih. Time speak bang. Jadi dengerin audio kita harus apa ngomongin apa kita tulis. Bang. Oke, ya benar macam-macam Kalau sih yang memang. kalau yang masih hidup kan, ini apa orang? Betul, betul. Macam-macam memang secara punishment, tapi yang jelas memotivasi mereka untuk selalu berbahasa Inggris. Intinya seperti itu. Berarti bisa di 2 minggu ya, 3 minggu berarti mereka sudah mulai Satu bulan mereka sudah bisa berbahasa Inggris untuk kegiatan umum. untuk kegiatan Iya, untuk kegiatan hari-hari di asrama itu mereka udah bisa. lumayan cepat ya. Saya dulu kalau bahasa itu kan pemahaman saya adalah tentang gimana kita membimbing lingkungannya aja. Itu akan semakin cepat. Saya dulu sempat mondok 3 bulan baru itu pun masih kacau ngomong bahasa Arab sih. 3 bulan itu masih kacau bahasanya apa, dari segi aturan bahasa masih kacau balau. Tapi ini 1 bulan ya luar biasa. 1 bulan sudah kelihatan ya. Dan itu yang dibawa ke sini, sistem seperti itu. Kalau persis sistemnya pastinya berbeda sekali ya, karena di sana intensif banget. Kalau di sini paling 1 minggu 3 kali, cukup berbeda kan ya. Makanya secara durasi yang tadinya 1 bulan kita bisa menjadi beberapa bulan kalau di sini. Makanya secara kegiatan, tetapi kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kemampuan percaya dirinya, keberanian berbicara, itu sistemnya sama. Yang beda secara waktu mungkin ya, karena di sini susah banget pastinya karena anak-anak masih ada kegiatan yang lain kan. Kalau di sana sudah intensif kayak begitu. Tapi rootnya sama. Tapi memang ini sih bang, saya masih ingat betul dulu kalau kata Bu Pare itu kebanyakan orang kalau udah datang ke Pare itu ketika pulang kampung halamannya pasti kebanyakan lupa, kebanyakan hampir nggak bisa. Maksudnya untuk ngomong gitu. Tapi kalau secara teori kemungkinan besar masih ingat. Nah itu karena memang faktor lingkungan tadi itu. Dan saya merasakan sendiri ketika saya pulang, kita ngomong bahasa Inggris saja di sini dibilangin sok-sokan. Karena habit itu yang memang kayaknya tidak cocok gitu. Betul. Nah, jadi sebuah tempat kalau ada kebiasaan berbahasa, rasanya nggak bakalan ada anggapan sok Inggris gitu ya. Kayak gitu. Memang tempatnya kayak gitu. Makanya di sini kita coba jembatani orang-orang yang memang suka paling tidak ataupun pernah belajar untuk berbahasa Inggris di sini. Seperti itu. Nah, itu kan tadi kita ngobrol banyak tentang kampung Inggris yang ada di Pare. Sekarang kita akan lebih fokus ngomongin kampung Inggris yang ada di Kabupaten Melawi. Gimana ceritanya kok tiba-tiba Melawi ini kan daerah terpencil, daerah yang sangat jauh lah. Iya. Kok bisa tiba-tiba kepikiran bikin kampung Inggris di sini itu dari mana asalnya? Oke. Kalau awal mulanya kenapa bisa di sini? Pertama memang doa dari orang tua mungkin ya. Karena kan saya kesini pun termasuk karena nikah. Pertama, tapi belum ada niat untuk di sini karena memang masih mengelola Mr. Einstein yang di kampung Inggris Pare sana kan. Jadi di sana tetap kegiatan, cuman untuk bisa ke sini rasanya belum ada momennya gitu ya. Tapi doa orang tua itu kuat banget di sini gitu kan. Sehingga satu momen yang ada itu ketika anak mau lahiran ya kan. Terus inginnya di sini. Ya kan? Ya sudah berada di sini kayak gitu. Terus secara kegiatan saya di sana pun juga memang bukan karena pandemi sih, karena ingin di sini ya. Cuma yang paling kuat adalah dari doa orang tua itu tadi. Kemudian kalau saya lihat dari pada umumnya orang-orang di sini, walaupun mungkin tadi dikatakan Melawi ini secara lokasi mungkin jauh ke perkotaan ya kan, atau bisa dibilang terpencil. Tapi kalau saya lihat orang-orangnya memiliki potensi untuk berkembang kayak begitu ya kan. Istilahnya kampung Inggris aja ada di sana berawal dari sebuah kampung yang kecil ya kan, yang jauh mungkin dari sebuah peradaban yang modern ya kan, kayak gitu. Jadi ada sebuah belief yang saya tanamkan,
dimanapun pasti bisa kayak gitu. Semua orang berhak untuk belajar bahasa Inggris kan seperti itu. Tidak hanya di tempat di sana yang mana orang-orang harus datang ke sana, ya kan? Tapi kita yang datang ke sini jemput bola mungkin kurang lebih seperti itu. Kita datang ke sini, kemudian kebetulan orang-orang tuanya juga tidak menganggap kampung Inggris ini sebuah hal yang aneh. Kayak abang tadi ya, sudah tahu, sudah pernah dengar dan sebagainya. Jadi kita alhamdulillah tidak terlalu susah untuk bisa dikenal di awal. Waktu awal kita buka di tahun lalu bulan Juli, nah begitu 2020. Nah hingga sekarang, makanya ketika kesini kok responnya bagus, orang-orang pun juga minat bahasanya juga cukup tinggi kayak gitu. Ya udah kita buka di sini. Tapi ada ini nggak bang? Maksudnya pernah kepikiran nggak sebelum action untuk membuat kampung Inggris di sini tuh kepikiran nanti orang akan berpikir kampung Inggris di sini ini beda dengan yang ada di Pare misalnya. Ada nggak kepikiran gitu bang? Sampai akhirnya Oke. Gitu. Betul. Yang memegang penuh itu sebetulnya adalah ada di mindset ownernya kan ya. Oke. Saya memberikan mindset kepada diri saya sendiri bahwa kalau kita sudah menjadi gula, dimanapun semut pasti akan datang. Istilahnya seperti itu. Jadi kalau orang-orang sudah tahu kita ini gula, pasti orang-orang juga akan berdatangan. Mungkin perlu adaptasi, orang-orang bisa sepenuhnya ikut dan sebagainya ya. Tapi ini namanya perjuangan. Sama ketika kami di awal di Pare pun seperti itu. Lama-kelamaan kita semakin dikenal dan semakin dikenal. Seperti itu. Makanya ini salah satu bentuk program kami juga untuk ekspansi keluar daerah. Kami sempat mendirikan di Jakarta juga nih. Ya, kami sempat di Jakarta ada, terus di sini. Jadi ini adalah tempat yang ketiga. Begitu. Yang di Jakarta masih Yang di Jakarta ada, cuman belum berjalan sepenuhnya kalau sekarang. Karena kebijakan-kebijakan yang tidak menentukan dari pemerintah, akhirnya adalah yang di sana kita tahan dulu, ya kan. Kemudian kita fokus yang bisa ada tatap muka. Nah di sini kan sangat memungkinkan, ya kan. Di sisi lain kegiatan saya juga ada di sini, ya udah kita maksimalkan yang ada di sana. Jadi nggak ada kepikiran kayak tadi ya. Kalau sepikiran seperti itu mungkin wah nggak bakalan ada nih. Gitu. Iya. Maksudnya kan pasti namanya pertimbangan bang. Betul. Ada nggak kalau misalnya aku buka kampung Inggris di sini, nanti orang akan membuat perbandingan nggak sih gitu? Maksudnya ketika membuat pertimbangan tadi bang. Betul. Itu tadi makanya kalau ragu sih enggak ya. Kan kita bisa coba aja dulu kan, tes pasar aja dulu. Kalaupun memang bisa dikatakan tidak berhasil, bisa kita evaluasi. Yang jelas kalau kita sudah mantapkan untuk buka, pasti kan akan ada banyak problem. Dan itu adalah tantangan kita untuk kita selesaikan. Pasti ketemu lah gitu. Berarti hakul yakin. Ada pol-polan. Hakul yakin. Nah, ada nggak sih bang perbedaan yang ini kan untuk kalau misalnya bawa yang dari Pare ke sini benar-benar sama persis itu kan pasti butuh waktu yang lama. Itu apa Pare sendiri bisa jadi seperti itu kan butuh proses puluhan tahun untuk dijadikan hal seperti sekarang. Nah, di sini perbedaannya masih sejauh apa hari ini dengan Pare, atau kedekatannya sudah mendekati apa dengan sistem yang ada di Pare gitu? Kalau kita berbicara itu pasti sangat jauh, ya kan, sangat jauh. Karena mereka sudah mulai cukup lama, ya kan, termasuk kita aja di sana baru 5 tahun mau 6 tahun. Itu pun masih belum bisa disamakan dengan yang di sini, apalagi dengan kampung Inggris yang sejak awal dari tahun 77. Jauh banget pasti memang. Tapi ada beberapa pola yang mirip dan bisa kita kembangkan. Yang paling mudah kita bisa terapkan adalah di pondok pesantren. Kegiatan itu. Kenapa? Karena pondok pesantren orang-orangnya, santri-santrinya sudah terdidik, ya kan, sudah ada aturan khusus di sana, keleluasaan untuk kita mengelola program juga lebih banyak, sehingga untuk bisa menerapkan sistem yang ada di sana, yang paling sangat memungkinkan adalah di pondok pesantren, karena ada asrama, kayak gitu. Di sini, secara maksudnya untuk kegiatan kita yang secara reguler ya, yang hanya 3 kali seminggu, itu mungkin rada susah, memang sangat terasa. Kayak gitu. Tapi ketika pola itu sama seperti halnya di pondok pesantren, seperti itu sama. Karena apa? Pak Kalen pun
secara lulusan dari pondok pesantren juga kan. Dan hingga sekarang nuansa kampung Inggris itu serasa kita belajar di pondok tapi bahasa Inggris. Begitu. Oh, mungkin karena ya Pak siapa tadi? Pak Khaled. Pak Khaled itu backgroundnya adalah Gontor. Betul. Nah, sistem pendidikan bahasa di Gontor kan memang seperti itu. Betul, asrama, full day dan sebagainya. Semua sudah ada di situ. Iya. Saya kan dulu sempat mondok juga dan pondok saya itu sistem belajar bahasanya menggunakan caranya Gontor. Jadi targetnya 3 bulan baru ngomong bahasa Arab sih. Jadi karena sistem seperti itu akhirnya. Iya, seperti itu sebetulnya yang kita katakan. Dan di sini kendalanya karena sistem asramanya belum ada. Betul. Ini memang target kita ke depan ya. Oh, berarti ada target mau bikin asrama juga berarti di sini. Seperti itu. Jadi kita ingin mentargetkan supaya karena gini, program belajar yang paling intensif adalah semacam pondok pesantren itu. Walaupun kita bahasa Inggris, tapi kalau polanya seperti itu, kita punya keleluasaan. Anak-anak pun juga punya ruang lingkup untuk berbahasa Inggris. Itu yang paling utama. Akan menarik sih kalau misalnya di sini ada seperti itu. Misalnya anak liburan sekolah 2 minggu bingung mau ngapain. Betul. Orang tuanya misalnya kamu belajar bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Kayak di sana kan ada yang namanya program holiday biasanya. Betul. Biasanya program 2 minggu orang-orang yang liburan tapi mau belajar melalui program itu biasanya. Iya. Itu akan menarik sekali dan kalau misalnya kita ngomong bahasa Inggris kan sekarang bahasa yang apa ya? Nanti kata anak-anak nggak bisa bahasa Inggris. Iya. Ya. Kendalanya apa aja Bang di sini selain faktor asrama, selain faktor apa? Kultur pengaruh nggak sih Bang? Kultur kita di sini dengan kultur Terasa ya. rasa. Karena gini, orang-orang yang datang ke sana sudah memiliki niat untuk talabul ilmi kan. Di sini kita hadir belum tentu orang mau datang. Kendalanya di situ. Jadi ada behavior yang sangat berbeda, kebiasaan kultur yang sangat berbeda. Makanya sedikit demi sedikit kita perlu memberikan edukasi juga. Makanya kita ada kegiatan 3 bulanan untuk penampilan yang kita ceritakan ya. Jadi ada kegiatan 3 bulanan. Itu ajang pentas untuk anak-anak. Itu salah satu cara untuk kita mengedukasi. Sebetulnya lebih ke mengedukasi gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mengedukasi mereka, bahkan harapan dari yang terakhir, penampilan terakhir dari kepala desa karena kita mengundang beliau. Jadi harapannya itu juga supaya bisa dinikmati sama orang-orang kampung. Bagaimana kira-kira? Nah, itu memang salah satu cara untuk mengedukasi dulu. Memang kendalanya banyak, tapi semakin ketemu polanya gitu. Tapi memang bisa juga sih membuat daya tarik kan. Kalau orang tua lah, apalagi kalau orang tua kan melihat anak-anak udah lancar lah dengan bahasa Inggris. Wih, kalau anakku ikut sini kan bisa keren nih kayaknya. Iya, betul. Paling tidak mereka orang tua rata-rata mengharapkan paling tidak anak-anak itu berani. Mereka itu bisa sebenarnya, kata orang tua begitu tuh. Mereka tuh bisa, tapi kadang untuk angkat tangan aja susah. Karena nggak percaya diri. Betul. Nah, ketika dengan kegiatan-kegiatan yang kita bawa, mereka itu kan semakin ada kegiatan banyak, mereka semakin melatih dan terbiasa untuk angkat tangan, ya kan, untuk menjawab pertanyaan walaupun salah dan sebagainya. Tapi keberanian itu sebetulnya minimal orang tua itu harapkan. Bisa bonus, bisa itu bonus gitu. Keberanian, mental berani ini, mental percaya diri ini, mereka tahu dengan kemampuan anak itu sebetulnya sudah hal yang luar biasa, apalagi sampai bisa. Itu bonus sebenarnya. Tapi memang sulit juga tuh Ya, bangun percaya diri aja tuh susah ya, apalagi ngomong bahasa Inggris kan. Ya. Sebetulnya kalau saya lihat ya, mungkin masyarakat kita tuh bisa sebetulnya bahasa Inggris, cuma nggak pede tadi, takut salah, apalagi kalau orang yang suka protes grammar kan. Iya. Aduh ini berantakan nih grammar kan. takut salah kosakata hilang semua. Jadi apa? Yang bagian kamera kita tuh dulu sempat ke Thailand. Sama Dika. Jadi kan harus ngomong bahasa Inggris. Jadi karena apa grogi kosakata hilang. Oh iya benar, ngeblank langsung. Jadi dan programnya apa di sini
Mr. Ensen ya. Itu programnya apa aja di sini selain saya belajar yang seminggu 3 kali, terus ada program 3 bulanan, ada program apa lagi? Kita coba merancang dan memperbaiki program 1 periode 1 tahun ini. Kemudian ternyata setelah kita coba beberapa diskusi dengan teman-teman, kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa kita lakukan diantaranya adalah program yang pada umumnya seminggu 3 kali ya, atau kita bilang English Master tuh, kayak gitu. Jadi anak-anak belajar 1 minggu 3 kali, dan itu durasinya panjang, bisa sampai 1 semesteran atau bahkan tahunan, kayak gitu. Jadi karena reguler ya, jadi pada umumnya mereka belajar. Ada juga on the spot training, jadi program yang kita datang ke sekolah, kayak gitu. Jadi selama ini kita sudah coba audiensi ke beberapa sekolah, dan mungkin nunggu momen aja ya. Jadi on the spot training itu kita yang datang ke sana, siswanya belajar semuanya di sana, kayak gitu. Jadi kita yang datang, kayak gitu. Ternyata juga ada dari beberapa instansi, termasuk kumpulan kepala sekolah, guru-guru itu juga ada. Jadi kita buat lagi English for Trainer, atau trainer ini termasuk guru-guru lah ya kita anggap. Ada juga dari beberapa perusahaan nih, sempat ternyata walaupun belum sampai dilakukan karena ketemu Ramadan kemarin kan, English for Company khusus untuk iya, karyawan-karyawan mereka biasanya membuat laporan sih mereka ya, dan komunikasi harian. Ada juga private class kayak gitu, dan yang lain-lainnya, termasuk Ramadan English Camp ya, kita ada buat khusus buat program itu. Yang kayak tadi abang bilang, anak-anak punya waktu 2 minggu gitu kan ya, kita juga akan menyediakan holiday program di sini. Jadi istilahnya nggak perlu jauh-jauh lah untuk bisa ke sana kalau memang memungkinkan di sini. Kalau mungkin ke sana, monggo. Begitu. Seperti. Jadi mereka pun juga punya pengalaman, istilahnya sebelum mereka berangkat jauh ke sana, mereka sudah ada pengalaman di sini, sehingga kalau ke sana bisa lebih maksimal dan tidak kaget. Kayak gitu. Dan program yang lainnya termasuk kayak tadi yang di pondok pesantren. Full deh. Di sini udah ada kerjasama dengan pondok pesantren atau? Sudah audiensi, cuman nunggu momen aja, karena di akhir ini kan juga secara akhir semester ya kan, untuk semester berikutnya. Nah, jadi mereka mengharapkan kita untuk ketemu kembali dan mendiskusikan apa yang mungkin bisa diterapkan di sana. Jadi alhamdulillah responnya bagus. Itu yang saya maksud di awal, sudah ketemu polanya ya kan, ketika kita coba telusuri beberapa problemnya, dan udah ketemu, tinggal kita bertemu kembali lah. Boleh tahu nggak kira-kira kisaran biaya untuk di kampung Inggris Mr. Einstein ini berapa bang? Untuk informasi. Oke, secara biaya kami sudah coba sesuaikan ya, di antara program-program yang ada, kami coba sesuaikan dengan yang ada di Pare dan yang di sini, termasuk kami pun juga sempat survei dan sebagainya ya. Harga yang paling terjangkau di antara program-program yang sejenis, kita 1 bulannya 175.000. Itu memang bahkan sebelumnya ada 150 ya di tahun pertama. Jadi kita sekarang sudah ada di angka 175.000 untuk 1 bulan. Itu yang 1 minggu 3 kali. 3 kali. Ya, berarti 1 bulan ada 12 kali atau 4 minggu. Kadang dalam 1 bulan juga bisa 5 minggu sih. Ya begitu. Berarti ya lumayan terjangkau ya lah, 175 satu bulan. Nah kalau mau daftar ke sini langsung? Ya, jadi yang daftar bisa langsung ke sini ataupun bisa langsung ke WA dulu ya, dan sebagainya. Jadi ada beberapa opsi sebetulnya. Tapi yang jelas ketemu lebih baik. Kalau pengen tahu Mr. Einstein harus kemana aja nih bang? Oke. Kita informasi bisa diakses di Instagram @kampung-Inggris-Melawi. Nah ini laman informasi yang bisa kita berikan kepada orang-orang untuk akses. Di situ juga ada kegiatan-kegiatan kita ya, ataupun juga melalui WhatsApp ya. Kalau website belum siap. Facebook bang, Facebook. Kalau Facebook sama, Facebook juga sama, Kampung Inggris Melawi. Seperti itu. Kalau diketik kata kunci di Google, sebetulnya muncul juga Kampung Inggris Melawi, bisa juga melalui itu. Oh Google ini apa? Google Business, ya.
Jadi Google Business sudah ada, cuman kalau website khusus belum. Masih proses. Ya, jadi gitu ya, kalau misalnya ada orang tua atau teman-teman atau siapapun ingin belajar bahasa Inggris di Kampung Inggris Melawi, silakan buka Instagram atau Facebooknya Kampung Inggris Melawi, atau klik di Google Kampung Inggris Melawi juga bisa. Di sana pasti ada kontak person, ada. Dan kalau misalnya mau nyari alamatnya sebelah pendopo Kabupaten Melawi. Betul. Tempat yang sangat strategis. Kalau untuk orang-orang yang pengen ini bang, pengen ya iseng-iseng nih, pengen membentuk habit nih, kira-kira berkenan nggak bang? Misalnya nih kami lah nih misalnya kan pengen, ayo kita ke Kampung Inggris Melawi, buat ngobrol ya, tapi pakai bahasa Inggris gitu. Oke. Kira-kira tuh gimana? Boleh nggak kira-kira? Sebenarnya ada satu program yang belum kita sebutkan, itu kategorinya adalah English Club. Jadi English Club ini sebetulnya wadah untuk orang-orang Melawi khususnya yang bisa mengakses secara langsung. Istilahnya mau sambil ngopi boleh, ya mau sambil nongkrong di mana boleh, tapi berbahasa Inggris. Itu sebetulnya program yang belum kita seriusin secara lebih dalam karena melihat kondisi begini. Jadi untuk tatap muka rada susah nih. Tapi kurang lebih kisi-kisi seperti itu. Jadi ada English Clubnya. Jadi boleh kita sambil ngopi, boleh kita berbahasa Inggris. Ngobrol apa aja. Tapi dua yang mana? Saya enggak. Oke bang, buat closing mungkin ya. Pesan untuk masyarakat ataupun untuk anak kaum remaja lah terkait dengan bahasa Inggris. Tapi pakai bahasa Inggris bang. Kan siapa tahu membangun interest lah. Oke. Ya, buat kaula muda di sini ya. Okay, so well, all the people who live in Malawi, I really appreciate that we are here, and we are here actually would like to serve you as well. Okay, if you really want to learn English and improve more your confidence, so you just need to come to Kampung Inggris Malawi, and here I will serve you. Here you also will learn English better. Oke, itu dia intinya, kalau kamu mau belajar bahasa Inggris datang di sini lah. Ya, dilayani dengan baik. Begitulah kira-kira. Oke, Bang Ating. Mungkin kita cukup, terima kasih sudah disambut. Ya, salam. Dan sudah mau direpotin pagi-pagi ya. Santai aja. Maaf juga udah ngerepotin, intinya makasih Lamang Inspirasi sudah disambut, sudah bisa ngobrol-ngobrol bareng, berbagi pengetahuan untuk seluruh masyarakat Melawi, kalau bisa ya seluruh masyarakat Indonesia lah. Iya. Ya, ini Kita harus bangga kalau kita ada di sini ya. Berbagi inspirasi lah intinya. Ya mungkin itu para sahabat inspirasi. Terima kasih telah menyaksikan kami. Terima kasih juga buat Mas Fahmi, dan salam Laman Inspirasi. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.